Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Florispek di dalam program acara Forum IWGF, yaitu acara kelas vokal. Nah teman-teman semuanya, malam ini materi yang akan kita bahas adalah tentang 7 langkah mudah bagaimana kita bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Nah teman-teman semua, sebenarnya Tuhan itu memberikan anugerah ke kita itu luar biasa loh, gitu kan. Kita itu sudah diberi talenta bernyanyi oleh Tuhan dari kita lahir, ya kan. Dari kita lahir, dari kita masih bayi, kita sudah bisa bernyanyi. Nah, bernyanyi seperti apa sih Kak, kok bayi bisa bernyanyi? Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya. Jadi gini loh, bayi itu dia akan menciptakan emosinya, dia menciptakan karakter dia seperti apa itu melalui tangisan. Tangisan itu membentuk sebuah nada-nada yang bisa dipahami oleh orang tuanya. Jadi melalui nada tersebut orang tuanya paham kapan bayi itu sedang lapar, kapan bayi itu sedang haus, kapan bayi itu sedang marah, dia sedang sedih, ataupun dia sedang senang. Jadi dia ciptakan itu dengan bernyanyi melalui tangisan. Dia membentuk nada-nada. Nah, setelah kita dewasa, otomatis kita tidak menangis lagi ya untuk bernyanyi, tapi kita benar-benar bernyanyi dengan menggunakan nada-nada. Nah, teman-teman semuanya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah berasa rendah diri karena berasa tidak bisa bernyanyi. Mungkin ada teman-teman yang merasa, aduh aku nggak pede untuk bernyanyi karena suaraku nggak bagus, aduh aku kalau nyanyi suaraku fals. Jangan pernah itu tertanam di dalam diri kalian. Jadi diri kalian itu harus sudah punya rasa kebanggaan kepada vokal kalian sendiri. Kalian harus punya mental, aku bisa bernyanyi. Nah teman-teman, otomatis kalau kita mau bernyanyi dengan bagus, pasti ada tekniknya yang kita harus pelajari. Nah teman-teman semua, berikut ini aku akan men-sharekan video tentang teknik vokal dasar, yaitu 7 langkah mudah supaya kita bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Yuk kita buat teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama simak ya videonya. Langkah yang pertama, posture. Apa itu posture? Posture adalah cara kita memegang instrumen vokal kita, ya kan? Kalau kita belajar main gitar, tentu kita belajar nih, cara megang gitar tuh begini ya, tangan kirinya, tangan kanan. Nah, kalau buat vokalis, cara megang instrumennya adalah dengan posture. Baik itu berdiri maupun duduk. Cara yang gampang untuk mengingat posture yang baik adalah cukup satu kata, yaitu bangga. Gimana sih postur bangga itu? Gampang ya, misalnya saya berdiri tegap seperti ini. Saya cukup tidak perlu membusungkan dada, yang pasti tidak membungkuk, tapi bangga aja pokoknya ya. Simple. Dan wajah kita ke depan. Saat kita duduk sama aja, bangga juga. Jangan nyender, jangan bungkuk kayak gitu. Dan wajah kita pertahankan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin organ pernafasan di dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa. Lagi pula, postur yang baik bikin kita terlihat profesional. Gimana? Gampang kan? Jadi kalau kamu nyanyi, latihan pernafasan, latihan vokal, jaga postur bangga. Nah, nanti saat kamu di panggung, kamu nyanyi misalkan dengan lari ke kiri, lari ke kanan, atau mungkin dengan berlutut kayak gitu, badan kamu akan mengingat postur bangga ini, tanpa harus kamu pikirin lagi. Itu namanya muscle memory. Oke? Diinget-inget ya, be proud to be a singer. Step yang nomor 2. Pernafasan. Nah ini juga banyak bikin orang jadi bingung ya. Apaan sih diafragma segala macam? Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Sementara paru-paru adalah kontainernya. Jadi yang harus dilatih adalah diafragmanya, betul. Tapi kita jangan sampai bingung ya, jangan sampai kita pusing. Aduh, jadi gimana pernafasan yang benar? Oke, coba kita ikutin seperti ini ya. Saat kita ambil nafas dari hidung, pundak jangan naik, dada jangan ikut naik, tapi perut dibiarkan mengembang. Jadi biarin perutnya mengembang ya. Saat kita buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Oke? Jadi kita coba beberapa kali ya. Coba ambil nafas, biarin perut mengembang. Dada jangan naik. Terus pas buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Tujuannya apa? Supaya saat kita ambil nafas dan tarik nafas, tekanan udara itu stabil ya. Jadi kita
saat kita nyanyi, ha, kita ngasih support ke nada itu. Jadi kalau nada itu tidak tersupport dengan baik, mungkin jadinya ha, jadi nggak ketahan pitch-nya, tone-nya nggak kebentuk ya. Jadi harus disupport oleh nafas ya. Jadi anggap aja nafas tuh kayak tiang penyangganya. Pastikan saat kita ambil nafas, biarin perutnya mengembang. Pas kita nyanyi, ha, perut kita boleh kita kencengin atau kita masukin pelan-pelan supaya tekanan udaranya tetap sama dan stabil saat kita bernyanyi. Itu aja ya, nggak usah mikir ribet-ribet. Step nomor 3 yaitu tone production. Gimana kita memproduksi tone atau suara kita supaya bulat, supaya nggak cempreng, dan sebagainya. Sebetulnya di era musik sekarang ya, pop, rock, jazz, itu berbagai macam jenis suara tuh sah-sah aja, jadi nggak harus bulat seperti orang seriosa atau nyanyi klasik. Tapi tetap kita harus menjaga suara kita supaya tidak mudah capek, tidak mudah cedera vokal. Caranya, ikutin ya. Coba kamu lihat ke atas, lalu kamu nyanyi, ya, itu rasanya di leher banget. Tapi kalau kamu lihat ke lantai, lalu kamu nyanyi, ha, rasanya lebih di depan. Nah, itu secara umum adalah cara yang ingin kita lakukan saat kita bernyanyi, yaitu menempatkan suara di depan wajah dan bukan di leher. Jadikan hal ini kebiasaan untuk menyanyi di depan wajah sehingga tidak membebani leher terlalu banyak. Tetapi, sekali lagi, jangan takut bereksperimen dengan suara kita. Kita bisa aja nyanyi dengan husky, how, bisa juga nyanyi dengan lebih ngerok, how, atau lebih cempreng, au, macam-macam bisa kita lakukan. Jangan takut bereksperimen dan jangan maksa. Kalau nada ketinggian atau kerendahan, ya kita pastiin aja nada dasarnya ya. Cukup itu aja yang penting. Itulah tone production. Lalu powernya gimana? Aduh, zaman sekarang itu power tuh nggak gitu-gitu amat pentingnya ya. Kenapa? Karena kan kita nyanyi pakai mikrofon. Kalau kurang gede, tinggal gedein aja ya. Yang penting warnanya, ekspresinya, dan tone-nya tuh tidak membebani leher terlalu banyak. Udah itu aja, simple. Step yang nomor 4, yaitu pitch. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi, rendahnya nada. Yang mengatur pitch itu apa sih? Sebetulnya bukan pita suara loh. Iya, pita suara pasti. Tapi yang lebih utama mengatur pitch adalah, nih, pendengaran kita. Jadi, kalau kamu ingin pitch kamu bagus, kamu harus melatih kepekaan pendengaran kamu. Satu cara yang sangat efektif dalam melatih hal ini adalah dengan solfeggio. Simpel aja nih, yuk ikutin saya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu solfeggio yang simple. Kita belajar melabelkan nada-nada supaya kita bisa membedakan, oh pitch ini tuh beda sama pitch ini. Oke, yang berikutnya, ikutin lagi ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Kayak gitu contohnya. Jadi kita agak tuker-tuker tuh polanya supaya kita lebih mengenal nada itu. Dan kalau perlu, kamu ambil lagu yang simple, misalnya potong bebek angsa, masak di kuali. Kita konversi menjadi solfeggio. Itu menarik kan? Tapi itu melatih kepekaan pendengaran kita. Dan kalau pendengaran kamu bagus, pitch kamu otomatis akan bagus. Hal berikutnya yang simple adalah belajar alat musik ya. Belajar piano, belajar gitar, itu akan mempertajam pendengaranmu. Step yang nomor 5, yaitu tempo dan ketukan. Kalau kamu serius soal nyanyi, please jangan anggap remeh tempo dan ketukan. Karena kamu bisa aja nih, pitch-nya agak drifting sedikit, tapi tempo kamu bagus, ketukan kamu bagus, nyanyi kamu pasti akan lebih enak. Misalnya deh, orang nge-rap, kenapa bisa asik? Karena temponya dan rhythmnya, ketukannya pasti asik. Dalam musik, ada sebuah tool yang namanya metronom. Semua musisi menurut saya perlu belajar menggunakan metronom ini. Simple ya, di HP juga ada. Oke, saya mau cari aplikasi metronom misalnya ya. Nah, ini contoh bunyi dari metronom ya. Tak, tak. Nah, kita belajar mengikuti ketukan dari metronom ini dan pastikan tempo kita tidak lebih cepat atau lebih lambat. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Tararararararara, tararararararara. Nah, itu contoh melatih nyanyi menggunakan metronom supaya tempo dan ketukan kita bagus. Langkah yang nomor 6, artikulasi.
Apa itu? Gimana kita membentuk kata-kata atau kalimat dalam lirik lagu. Artikulasi itu sering banget dianaktirikan, padahal buat saya 50% teknik vokal yang baik itu adalah artikulasi yang baik. Jadi kalau kamu punya artikulasi yang baik, vokal kamu akan terdengar lebih enak, tone kamu jadi lebih bulat, dan sebagainya. Jadi penting banget artikulasi itu. Lalu cara latihnya gimana? Banyak vocalizing yang melatih artikulasi, tapi cara paling gampang adalah kita baca aja berita, lalu kita baca sejelas mungkin. Itu akan melatih artikulator kita. Artikulator kita adalah lidah, bibir, dan sebagainya ya. Misalnya saya pilih di sini, misalnya nih, berita tentang bola. Frank Lampard membuat gelandang-gelandang Chelsea tampil apik dan bisa mencetak gol musim ini. Setidaknya hal itu yang diungkapkan oleh Ross Barkley. Lampard ditunjuk menjadi manajer Chelsea. Pria 41 tahun itu yang juga mantan pemain Chelsea musim 2001 hingga 2014 itu membuat banyak perubahan di skuad The Blues. Nah, itu contoh latihan artikulasi. Simple kan? Memang awalnya saat kita melatih artikulasi akan terdengar formal. Tapi nantinya kalau kita mau rubah-rubah artikulasinya, mau kita bikin lebih gepeng, atau kita bikin lebih slurry, nggak apa-apa ya buat style. Tapi untuk melatih dasar teknik vokal, seperti judul video ini, kita melatihnya dengan formal seperti tadi. Dan step yang terakhir, yang nomor 7 adalah ekspresi. Jangan lupa, nyanyi itu bukan hanya merangkai nada-nada dan melodi, tetapi nyanyi adalah bercerita. Gimana sih ekspresi yang baik? Aduh, gampang banget. Yang pertama, kita lihat lagunya, lalu kita benar-benar masuk ke dalam isi dari lagunya. Lagu ini tuh cerita tentang apa sih? Apa tentang patah hati? Atau tentang jatuh cinta? Atau tentang kangen seseorang, dan sebagainya. Kita benar-benar resapi banget lirik dan isi dari lagu itu. Setelah kita mengerti dan kita tahu banget isi lagu ini tuh apa sih, lalu kita ceritakan balik kepada yang mendengarkan. Pendengar hanya bisa merasakan lagu itu kalau kita sendiri yang nyanyi merasakannya juga. Jadi nomor satu, kita harus mengerti banget isi dari lagunya. Setelah itu kita nggak perlu acting, nggak perlu dibuat-buat, natural aja. Maka ekspresi itu akan keluar dengan sendirinya, dengan sangat natural dan enak untuk dilihat. Jadi, jadikan ini kebiasaan ya, walaupun kita sedang karaoke, nyanyi di acara kampus, di acara sekolah, acara kantor, kita tetap harus berekspresi dengan baik, menceritakan isi cerita dari lagunya dengan baik, supaya yang mendengar, yang menonton, itu juga benar-benar bisa merasakan isi dari lagunya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah nonton videonya, gimana? Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, sekian materi untuk kelas vokal malam ini. Kita nanti akan jumpa dengan materi berikutnya di acara kelas vokal yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.